Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silakan Channel. Baik Kang Bro, ini saya sedang melakukan pembongkaran motor Vega R New ya, dimana motor ini dia keluar asap putih saat mesin hidup. Ada beberapa ulasan yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjut untuk melakukan penganalisaan dan perbaikan motor ini Kang Bro. Yang pertama yaitu kenapa sih motor 4 tak saat mesin hidup bisa keluar asap putih? Itu dikarenakan ada pelumas atau oli mesin yang masuk ke ruang bakar Kang Bro. Nah, pelumas tersebut dari mana masuk ke ruang bakar? Yang pertama bisa dari silinder blok yang sudah mulai aus beserta piston dan juga ring pistonnya. Kemudian kondisi silinder blok itu terjadi baretan sehingga untuk ring piston tidak bisa menyapu bersih sisa oli yang berada pada alur baretan dinding silinder, sehingga untuk oli mesin akan tetap menerobos masuk ke ruang bakar. Kemudian penyebab berikutnya ada kesempatan oli mesin masuk ke ruang bakar itu melalui kebocoran seal klep Kang Bro. Jadi untuk seal klep yang sudah mulai mengeras atau membantat itu biasanya mudah retak. Kemudian untuk oli juga akan mudah bocor atau meresap melalui celah di antara batang klep dan seal klep tersebut, yang akhirnya oli mesin juga akan masuk ke ruang bakar. Untuk selanjutnya, setelah nanti mesin terbongkar, kita akan melakukan pengecekan satu persatu di beberapa bagian yang sudah saya sebutkan tadi Kang Bro, yang menyebabkan untuk oli mesin bisa masuk ke ruang bakar. Yang pertama yaitu dari silinder blok, kemudian piston dan juga ring pistonnya. Lalu kita cek juga untuk bagian seal klep, serta kita lakukan penyekiran, dan kita akan ganti juga untuk seal klepnya ya. Setelah melakukan penyekiran, kita wajib mengganti untuk seal klepnya Kang Bro. Oke Kang Bro, kita sampai ke tahap pengoreksian ya dari part-part yang sudah saya sebutkan tadi. Ini untuk linernya bisa kita cek di sini ya, masih terlihat cukup bagus Kang Bro, belum ada bekas goresan atau baretan. Kemudian kita cek bagian pistonnya Kang Bro. Ini pistonnya original ya, dari Yamaha. Kemudian untuk posisi oversize belum saya cek. Sekarang coba kita cek ya, kita bersihkan untuk bagian kepala pistonnya. Untuk kondisi piston masih standar ya, belum ada oversize. Dan nampaknya ini untuk boring sudah overbos. Jadi posisi piston digunakan yang standar. Saya benar ini masih sudah pernah diganti overbos ini. Oke, selanjutnya kita ukur ring piston saat berada di bagian liner. Oke Kang Bro, kita ukur untuk clearance dari ring pistonnya ya. Di sini saya gunakan filler gauge untuk ukuran yang pertama 0,02, 0,03, 0,04 dan 0,05. Sepertinya agak lebar ini Kang Bro, kita coba ya. Wah, sudah sangat longgar Kang Bro. Sekarang kita coba masukkan piston ke liner, seperti apa kondisinya. Sepertinya ini koltran sudah ngantong. Oke, kita coba masukkan ya. Nah, dia langsung jatuh Kang Bro. Kendu, sudah sangat longgar. Sudah sangat longgar Kang Bro. Oke, untuk bagian liner sudah ngantong ternyata ya.
Oke Kang Bro, kita cek ya. Kita dorong untuk klepnya ke sini. Terjadi basah Kang Bro di area batang klepnya sebentar. Nah, terlihat ya. Jadi untuk seal klep juga mengalami kebocoran. Oke, untuk yang satunya coba kita cek. Nah, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi Kang Bro. Wah. Ya. Bocor semua. Nanti kita lakukan penggantian seal klep. Sebelumnya kita lakukan proses sekir juga Kang Bro, sekalian ya. Kita bersihkan ruang bakar sini. Untuk kepala piston juga kita bersihkan. Mumpung dibongkar kita bersihkan semua, kita sekir, kita ganti untuk seal klep. Dan untuk ring piston nanti kita susun kembali, dan saya akan berikan tips sederhana cara mengatasi untuk ring yang sudah longgar ya di posisi liner. Nanti saya kasih tahu. Oke Kang Bro, setelah kita mengukur clearance ring pistonnya, ini sudah kita ketahui bahwa kondisinya untuk boring atau liner itu sudah ngantong ya, atau terjadi keausan, sehingga untuk posisi ring piston tidak mampu menyekat dengan maksimal ya, untuk oli tidak tersapu bersih. Nah, tip yang akan saya bagikan di sini Kang Bro, kalau misal ini dalam kondisi darurat ya, sebenarnya kalau untuk SOP-nya kalau sudah terjadi seperti ini, seharusnya diganti piston dan ringnya satu set. Kemudian untuk bagian silinder itu kita kolter kembali. Itu secara standar SOP-nya. Namun dalam keadaan darurat, belum ada biaya, kita masih bisa mengakali dengan cara seperti ini Kang Bro. Nanti kita akan melakukan pengganjelan di wilayah alur ring ini ya. Dari ketiganya kita ganjel. Kita ganjel menggunakan kawat gas atau kawat kopling seperti ini. Ini kalau diambil seperti ini Kang Bro ya, bentuknya seperti ini. Namun untuk kondisi yang melengkung-melengkung seperti ini harus kita luruskan terlebih dahulu Kang Bro sebelum kita gunakan. Nah, saya sudah membuat ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia nanti bisa dibentuk melingkar seperti bulatan piston. Nah, ini yang pertama kita ganjel di bagian untuk ring olinya. Jadi tujuannya supaya nanti untuk ring oli itu juga lebih mengembang atau mekar. Nah, caranya seperti ini Kang Bro. Ini ujungnya kita tekuk seperti ini ya, kita masukkan. Nah, kemudian dari dalam sana ditarik ya, biar dia mengunci, tidak lepas. Kita lingkarkan. Nah, untuk yang satunya lagi kita pasangkan di lubang yang sebelahnya. Nah, jadi posisinya dari dalam terlihat seperti itu ya untuk ujung kawatnya. Oke Kang Bro, kita tarik ya dari ujung kawat ini biar dia benar-benar terkunci. Oke, setelah terpasang seperti ini kita coba masukkan untuk ring olinya ya. Seperti ini Kang Bro. Kemudian disusul untuk ring sapunya atau penyekat dari ring olinya ini. Saya tekankan sekali lagi untuk metode ini
jangan kalian lakukan jika bukan karena dalam kondisi darurat atau terpaksa Kang Bro, karena untuk metode ini juga bisa beresiko ya, nanti bisa terjadi ngejim atau nyeket kalau proses pengganjalannya itu terlalu tebal. Jadi untuk ketebalan mengganjal itu disesuaikan ya, dilihat kondisinya. Kalau dia parah kita bisa tambahkan lebih dari 1 helai, kalau dia tidak terlalu parah kita gunakan serabut dari kawat gas itu yang lebih lembut. Kalau ini saya gunakan untuk serabut kawat kopling. Baik Kang Bro, setelah terpasang seperti ini kita kasih pelumas, kita coba masukkan dulu ke liner. Oke, kita coba masukkan. Posisinya harus bisa masuk tanpa terlalu dipaksa Kang Bro. Kalau misal dimasukkan itu terlalu seret, itu terlalu tebal kita mengganjal. Kalau terlalu seret kita bisa ganti dengan kawat serabut kawat gas yang lebih kecil. Kalau ini saya gunakan serabut kawat kopling. Nah ini pengganjalan bagian ring olinya Kang Bro. Kemudian untuk bagian ring kompresi yang pertama, Kang Bro juga bisa gunakan kawat seperti tadi ya, kawat seperti ini yang sudah kita potong, kemudian diluruskan dulu bagian yang melengkung-melengkung ini. Nah nanti dibentuk seperti ini Kang Bro. Nah ya, melingkar. Terus untuk lingkarannya ini tidak sampai sama seperti lingkaran dari pistonnya ini, jadi dikurangi sedikit ya, biar nanti saat piston berkembang dan mengecil di posisi alur itu masih bisa ada spasi atau jarak pergerakan di ganjel ini. Saat dia ketekan ring piston, saat ring piston mingkup, ini juga ada pergerakan di dalam alur. Seperti itu ya Bro, jangan terlalu pas atau lebih panjang. Nah ini kebetulan untuk saya punya ini ya, pengganjal ring kompresi untuk 2 tak. Nah ini sisa kemarin dari perbaikan Yamaha Fish Air, tidak saya gunakan. Nah ini akan saya gunakan untuk mengganjal posisi ring kompresi yang kedua di sini Kang Bro. Kalau punya seperti ini ya bagus banget dipakai. Nah sepertinya Kang Bro. Nah kemudian kita pasang untuk ring kompresinya. Ingat untuk ring kompresi jangan sampai ketuker yang atas sama yang bawah. Yang sisi dalamnya tajam semua itu ring kompresi yang kedua. Nah kita pasangkan di sebelah sini. Nah jadi nanti untuk posisi ringnya akan lebih mengembang dan mendesak lebih rapat ke bagian silinder bloknya, ke silinder atau ke liner Kang Bro. Nah kemudian untuk ring kompresi yang terakhir kita pasangkan ini kawat yang sudah kita bikin, kita pasang. Nah kalau dibentuk melingkar seperti ini dia akan nggak mudah keluar, dia akan lebih mudah terpasang di alur. Nah kemudian untuk ring kompresi yang terakhir kita pasang. Ya. Nah kurang lebih seperti ini proses pengganjalannya Kang Bro. Dan selanjutnya kita rakit ke bagian mesin, nanti kita lihat hasil terakhir. Untuk tambahan bagian klep dan sealnya sudah saya ganti Kang Bro. Nah untuk proses pemasangan per klep juga pengunci klep atau pengancingnya ini saya buatkan videonya ya, terpisah dan sudah saya upload di video sebelumnya. Silahkan kalian cek jika ingin tahu cara pemasangannya Kang Bro. Selanjutnya kita tinggal perakitan dan kita lihat hasil akhir.
Oke Kang Bro, untuk proses perakitan tidak saya videokan secara detail ya. Ini sudah proses pengencangan baut bloknya menggunakan kunci 12 ring atau 12 sok. Dan selanjutnya kita pasang untuk bagian manifold menggunakan kunci L ukuran 4 ya. Baut ukuran 10 tapi kepalanya untuk menggunakan kunci L. Jadi biar durasi video tidak terlalu panjang, soalnya kelamaan. Oke Kang Bro, ini sudah selesai saya rakit. Sekarang kita coba tanpa knalpot ya. Sekalian kita cek nanti oli naik atau enggak. Oke Kang Bro, terlihat ya, untuk asap tidak keluar lagi. Untuk posisi awal motor ini berasap namun belum terlalu tebal, tapi sudah terbukti bahwa di ruang bakar itu terdapat banyak kerak, yang itu artinya oli mesin terbakar. Nah, ini sudah tidak kelihatan, tidak ada. Untuk oli sudah naik atau belum kita cek ya. Oli sudah naik. Oke, selanjutnya kita tutup dan kita pasang knalpot. Baik Kang Bro, untuk posisi knalpot sudah saya pasang dan inilah hasil akhir ya dari pengganjalan ring piston dan penggantian seal clamp. Oke, demikian ya Kang Bro untuk hasil akhir dari perbaikan motor ini tanpa melakukan penggantian part, karena memang ini belum saya ganti. Sebenarnya harus diganti ya untuk bagian piston dan juga ring, juga kita lakukan pengolteran. Namun untuk kondisi semacam ini masih bisa kita siasati dengan cara yang sudah saya tunjukkan ke Kang Bro semua, yaitu dengan cara mengganjal bagian ring piston, kemudian juga mengganti seal clamp, skir clamp. Nah, dan ini masih teratasi ya, sudah sembuh dari ngasepnya. Namun saya tekankan sekali lagi bahwa metode ini buat kalian yang pemula jangan dilakukan ya, karena ini cukup berbahaya resikonya. Kalau misal menaruh ganjel atau mengganjal ringnya itu tidak tepat, itu akan menyebabkan ngejim ya. Jadi bisa ceket untuk bagian piston juga ring di bagian liner kalau misal kurang pas dalam meletakkan posisi pengganjalan ring pistonnya. Oke Kang Bro, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.